Kami ingin menjelaskan bahwa judul dari pernyataan sikap kami adalah rakyat dan kekayaan bangsa setiap hari dijarah. Presiden dan DPR RI harus segera menjalankan reforma agraria sejati sekarang juga. Kenapa kami menyatakan ini? Bahwa peristiwa-peristiwa sebelumnya dari sejak aksi 25, 30 dan seterusnya itu tentang penjarahan-penjarahan kepada para pejabat, sebenarnya yang sunyi dan luput dari pemberitaan adalah penjarahan tanah-tanah rakyat, kekayaan alam di pedesaan. Ini adalah isu-isu, ini adalah penjarahan nyata di lapangan, bagaimana petani, nelayan, masyarakat adat kehilangan tanahnya, nelayan kehilangan aksesnya ke laut, wilayah tangkapnya di kapling-kapling, dan konsesi-konsesi itu terus berdiri, bahkan puluhan tahun. Jadi ini adalah serikat-serikat tani yang sebenarnya bukan baru, sejak dari Orde Baru, sudah menguasai tanah, sudah menjadi kampung, sudah menjadi desa definitif, sudah menjadi ada sekolah, ada masjid, ada musola, ada gereja, ada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan pemerintahan desa. Tapi tidak kunjung dimerdekakan. Konsesi-konsesi HTI, hutan tanaman industri, hak guna usaha, hak guna bangunan, izin tambang, proyek-proyek strategis nasional, itu banyak masuk ke kampung-kampung, bank tanah, termasuk yang terakhir bagaimana dibentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang memang mulia untuk menertibkan konsesi-konsesi ilegal sawit, itu justru melakukan pematokan-pematokan di tanah-tanah pertanian. Seperti yang kemarin terjadi di Serikat Tani Tebo, di Desa Tebo yang mengalami pematokan oleh Satgas PKH ini. Ada juga desa di Cianjur yang diplang oleh Bank Tanah, padahal ini konflik agrarianya sudah sejak zaman Orde Baru, sudah jadi perkampungan, lumbung pangan nasional, lumbung pangan, sayur mayur dan seterusnya, tapi masih diplang oleh Bank Tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa presentasi yang ingin saya sampaikan, tetapi sebelum itu kami ingin menunjukkan realita di lapangan lewat video dulu sebelum ke beberapa slide ini. Mohon ditayangkan ada 2 video yang menunjukkan realitas di lapangan tentang akibat dari jika reforma agraria tidak kunjung dijalankan. Termasuk misalnya bagaimana petani, nelayan itu bisa mandiri, bisa berdaulat meskipun tanahnya tidak kunjung diakui. Mungkin itu bisa diputar dulu. Izinkan pimpinan. Silakan. Audionya mana audio?
Videonya bisa dilanjutkan. Presentasi dari perwakilan konsorsium pembaruan agraria yang akan menyampaikan sejumlah data di hadapan pimpinan DPR. Dan tadi diawali disampaikan oleh perwakilan konsorsium pembaruan agraria bahwa yang menyatakan di peringatan Hari Tani Nasional ini hak rakyat dan kekayaan bangsa setiap hari masih dijarah, dan ia berharap bahwa Presiden harus segera melaksanakan pembaruan agraria. Ia juga menambahkan bahwa petani, nelayan kehilangan tanahnya diambil alih serta aksesnya ke laut menjadi sulit karena konsesi yang terus terjadi. Dan sebelumnya pemirsa, dari konsorsium pembaruan agraria ini, para perwakilan telah melakukan aksi demonstrasi, kemudian long march di sekitaran gedung DPR MPR RI sejak pagi tadi. Kita simak bersama. Kami berupaya untuk mempertahankan tanah-tanah kami. Serikat-serikat tani, komunitas di pedesaan, masyarakat adat, dan bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa melihat pendekatan represif aparat di lapangan itu masih terus dilakukan. 79 orang yang kehilangan nyawanya di wilayah konflik agraria itu bukan angka statistik. Tapi ini seperti dianggap kasus-kasus biasa saja. Dan kadangkala respon pemerintah adalah seperti pemadam kebakaran. Ketika sudah ada korban, turun tetapi konflik agrarianya tidak dituntaskan. Hak-hak atas tanahnya tidak dipulihkan. Itulah yang terjadi selama bahkan dalam 2 dekade terakhir, bagaimana konflik-konflik agraria itu diatasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti yang terlihat, ini saya hanya menunjukkan bahwa agraria itu tidak hanya soal tanah. Tapi itu kenapa kami meminta para menteri untuk hadir. Karena urusan agraria, bumi, air, kekayaan alam, kalau kita mengacu kepada konstitusi dan undang-undang pokok agraria, maka itu melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Kenapa reforma agraria tidak kunjung dijalankan? Karena memang membutuhkan political will dari kepemimpinan Presiden untuk memastikan menteri-menterinya mengerjakan reforma agraria sesuai mandat konstitusi, sesuai undang-undang pokok agraria. Nah, inilah yang menjadi dasar Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana konflik-konflik agraria di perkebunan misalnya. Dalam 20 tahun terakhir, bisnis-bisnis perkebunan termasuk sawit itu menjadi penyebab konflik agraria selalu tertinggi. Artinya ada problem tentang penerbitan perpanjangan pembaruan HGU, hak guna usaha kepada korporasi-korporasi besar. Yang tumpang tindih dengan kampung-kampung, tumpang tindih dengan desa-desa, wilayah adat, pemukiman termasuk perkampungan nelayan. Ini selalu tertinggi Bapak Ibu sekalian, termasuk sawit. Kemudian juga bagaimana industri kehutanan misalnya. Baru-baru ini, baru saja terjadi kekerasan di masyarakat adat Tano Batak. Bagaimana hutan tanaman industri milik Sukanto Tanoto menguasai tanah 156.000 hektar dan berpuluhan tahun itu berkonflik dengan masyarakat adat. Itu hanya salah satu contoh, dan kemarin mereka direpresi lagi oleh preman-preman perusahaan. Ini hanya gambaran sedikit saja tentang betapa ada carut-marut tentang kebijakan-kebijakan agraria yang justru pendulumnya, alokasi tanahnya, kekayaan alamnya lebih diprioritaskan untuk badan usaha skala besar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.